Kasih karunia Allah itulah yang menyelamatkan kita, saudaraku. Dikatakan di dalam 2 Petrus 2:8, oleh kasih karunia kamu diselamatkan, bukan karena kekuatanmu, bukan karena kepintaran kita. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara pendengar. Kita ketemu lagi dalam rangka yaitu penyampaian firman Tuhan atau kesaksian. Saya percaya pada hari ini Bapak Ibu Saudara pendengar semua sehat. Salam sehat dari saya, Pendeta Damasus Nabi Tebulu. Bapak Ibu Saudara, saya tidak bersaksi, tetapi akan saya menyampaikan sedikit renungan firman Tuhan, yaitu tentang manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Ya, saya akan bacakan di dalam Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya. Menurut gambar Allah diciptakannya lah dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya lah mereka. Bapak Ibu Saudara, jikalau Tuhan menciptakan kita, ketika banyak orang menganggap hidup adalah milik mereka dan mereka berhak untuk melakukan apapun dalam kehidupan mereka, Alkitab mengingatkan kita bahwa hidup adalah pemberian atau anugerah dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada 2 alasan yang mau sampaikan pemberian anugerah Tuhan. Yang pertama, karena Tuhan adalah pencipta dan kita adalah ciptaan Tuhan. Dikatakan tadi di dalam Kejadian 1 bahwa Tuhan menciptakan kita serupa dengan gambar dan rupa Dia. Maka Tuhan berhak berkuasa atas kehidupan kita. Saudara kasih dalam nama Yesus, Tuhan menciptakan kita sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan rencananya. Itu berarti bukan sebuah kebetulan, bukan sebuah kecelakaan ataupun keberuntungan, tetapi karena kehendak dan rencananya sendiri, yaitu rencana Tuhan. Hidup kita adalah dalam kendali Tuhan, dan Tuhan menggunakan kuasanya untuk memelihara kita. Sekali lagi saya katakan, hidup kita adalah dalam kendali Tuhan, dan Tuhan menggunakan kuasanya untuk memelihara kita. Hidup kita juga, saudaraku, adalah milik Tuhan. Karena itu kita harus hidup untuk Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, dan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kelak Tuhan akan meminta pertanggungjawaban dari kita, saudaraku. Apakah kita sudah menggunakan hidup yang dianugerahkan Tuhan dengan bertanggung jawab? Dikatakan di dalam Roma 14 ayat yang ke-12, saya akan bacakan kepada kita. Roma 14 ayat yang ke-12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberikan pertanggungjawab atas tentang dirinya sendiri kepada Tuhan, pada Allah. Jadi saudaraku, ini yang akan dituntut Tuhan daripada kita. Baik itu kita waktu berkelakuan baik ataupun waktu berkelakuan jahat, Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban itu. Dikatakan di dalam Matius 16 ayat 27. Matius 16 ayat yang ke-27 dikatakan, ya,
Sebab anak manusia datang dalam kemuliaannya, dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikat. Pada waktu itu Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Bapak Ibu Saudara, yang kedua, karena Tuhan adalah penebus. 1 Korintus 15 ayat 10 dikatakan, saya akan baca saudaraku 1 Korintus 15 ayat 10. 1 Korintus 15 ayat 10. Ya. Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sekarang sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih berat, lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukan aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kasih karunia Allah itulah yang menyelamatkan kita, saudaraku. Dikatakan di dalam 2 Petrus 2:8, oleh kasih karunia kamu diselamatkan, bukan karena kekuatanmu, bukan karena kepintaran kita. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Terus dikatakan kita terbebas daripada belenggu dosa. Dikatakan di dalam kitab Roma 8. Kitab Roma 8 dikatakan di sana, saudaraku. Firman Tuhan berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi di dalam Kristus kita dibebaskan dari hukum dosa, hukum maut, dari segala belenggu-belenggu yang merusak kehidupan kita, saudara. Terus dikatakan kita terhindar dari kebinasaan. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-11. Saya akan baca untuk kita, demikian firman Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-11. Ya, saya akan baca ayat 11. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Kristus Yesus. Barang siapa memiliki Yesus, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki Yesus, ia tidak memiliki hidup. Ayat 13, semuanya ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi terhindar daripada kebinasaan, terhindar dari neraka. Kita akan menjadi penghuni surga. Amin. Kita beroleh hidup yang kekal di dalam Tuhan. Karena itu sebagai orang yang menerima hidup dalam Tuhan sudah seharusnya berkarya giat untuk kemuliaan Tuhan sebagai wujud syukur dan kasih kita kepada Tuhan. Itu yang disebut tadi dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Saudara kasih dalam nama Yesus, saya tidak akan panjang lebar. Kiranya apa yang saya sampaikan ini biarlah ini menjadi berkat bagi kita semua, bagi saudara, Bapak Ibu di luar sana. Mari, Yesus adalah penyelamat. Yesus adalah jaminan kehidupan kita. Siapa memiliki Yesus, dia memiliki hidup yang kekal. Barang siapa tidak memiliki Yesus Kristus, dia akan dihukum kelak di neraka sana. Tuhan Yesus memberkati. Ditangkap satu pujian di akhir khotbah saya, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya
kami menyadari bahwa kami adalah ciptaan-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu kami berjanji di hadapan-Mu ya Bapa, bahwa hidup kami ini adalah untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang menolong kami, bahkan pendengar yang ada di luar sana Tuhan, kiranya lewat daripada firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan ini, boleh menyadari bahwa mereka juga adalah ciptaan-Mu, sehingga mereka boleh memuliakan nama-Mu Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan semua pendengar di luar sana boleh menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat mereka, agar mereka tidak Tuhan ikut dibinasakan bersama dengan orang-orang yang sudah ditentukan untuk dibinasakan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin.